kepada Al-Imam Haris Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia oleh Allah ta'ala. Qala, berkata ia, as-sidqu as-sadiqu, bermula orang yang shadiq, yang benar. Ini dalam hal ibadahnya, dalam hal kebaikannya. Huwaladzi, yaitu yang la yubali, tidak memperdulikan ia. La yubali, tidak memperdulikan ia. Tidak memperdulikan dengan apapun. Walau kharaja, dan sekalipun keluar ia, an kulli qadrin, daripada tiap-tiap, an kulli, daripada tiap-tiap qadrin, kedudukan atau pangkat, lahu, baginya, fi qulubil khalqi, pada hati makhluk. Fi qulubil khalqi, pada hati makhluk. Nah, orang yang benar dalam kebaikannya, orang yang benar dalam ibadahnya, dia tidak memperdulikan apapun, sekalipun dia keluar daripada pangkat atau kedudukan yang ada di hati makhluk. Artinya, walaupun makhluk kada menghargainya lagi, walaupun makhluk kada menghormati dan memuliakannya lagi. Kenapa? Min ajli sholahi qalbihi, dan kepada karena membaikkan ia akan hatinya. Min ajli sholahi qalbihi, dan kepada karena membaikkan hatinya, supaya hatinya baik. Kada peduli walaupun dia jatuh daripada pandangan makhluk, jatuh daripada penilaian makhluk. Misalnya aja, awal-awal ketika kita memulai ada yang memakai cadar. Nah, maka awal-awalnya itu dijauhi oleh orang lain sampai wahini ya. Apalagi berjalan di Jakarta, dimukakan ke polisi pakai cadar misalnya, sudah dicurigainya macam-macam. Nah, awal-awalnya orang kada tapi mau lagi berkawan, dianggap orang, wah model ini aja nung pembagusnya, ini aja nung pembaiknya. Nah, awal-awal. Nah, tapi ini kada peduli hal itu, karena itu adalah sesuatu kebenaran nang digawi. Jadi kayak apakah pandangan makhluk? Tapi akhirnya setelah awas kan sudah terbiasa, kada apa lagi. Nang kayak pondokan juga. Dahulu waktu aku sekolah di Darussalam sekitar tahun 86 sampai 90-an. Nah, itu karena di Matopura kebiasaan betapih. Lalu di sini boleh betapihan juga. Waktu itu langka orang nang betapih berjalan. Waktu itu jarang orang nang betapih berjalan. Nah, macam-macam orang menyambat. Padahal kan orang punya alimnya lah, dibadakan orang punya solehnya lah.
ada nang mandakan bubukut. Masing-masing orang mananya. Nah tapi kan karena itu suatu kebenaran, kan kita salah kalau sesuatu yang baik menutup aurat. Nah maka kada peduli itu. Nah akhirnya ini sudah banyak yang memakai, tapi ada apa lagi? Biasa aja. Min ajli salahi qalbihi, dan kepada karena membaiki, memperbaiki, membaikkan hatinya. Wala yuhibbu, dan tidak mencintai ia. Ittila'an nasi, akan penglihatan manusia. Ala masaqiliz zangi, ala masaqiliz zangi, atas sekedar berat biji sawi. Az-zangi itu biji sawi, biji yang paling halus. Nah kita kencak menyebutnya biji sawi. Min husni amalihi, dan kepada baik amalnya. Dan kepada baik amalnya. Nah dia tidak cinta, kada ketujuh, kada menghendaki kebaikan amalnya walaupun sekecil biji sawi dilihat oleh manusia. Ya kada ketujuh. Tapi seandainya manusia melihat, kada apa juanya. Kadang lalu menampai-nampaikan dengan kebaikan. Kadang lalu menyebarkan kebaikan nang digawinya walaupun hanya sekedar biji sawi. Dawah ini kayaknya kami bertampai-tampaian kebaikan. Ya kadang kena masang status, halo guys. Ini saya sedang menyalurkan bantuan kepada korban kebanjiran. Doanya ya guys. Masing-masingnya nampaikan kebaikan. Jam 3 melan. Jam 3 melan. Jam 3 malam nah. Melan tuh akhirnya kada bangun. Banyak melan, lalu dia mau ambil ke HP. Kalau masang status apa, halo guys, ya. Saatnya sholat tahajud, ya. Tik kalau kebahasa ada anunya status gue yang pulangnya. Nang mana membaca, oh ini kasarnya bangun ya tengah malam sebelum tahajud. Ketujuh benar karena tak apa baca maulid di mana, di majlis anu, pengajian di majlis anu, foto stis. Alhamdulillah ada ke majlis anu. Amun orang nang benar dalam ibadahnya kada mau kayak itu. Nah, nang boleh menampaikan ibadah itu adalah orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi ikutan. Itu boleh, atau boleh itu sebujurnya baik kada juga, cuma amunnya tidak menampaikan baik bagi orang nang jadi panutan. Nah, supaya diikuti oleh yang lain, atau supaya yang lain kada sangka jahat. Misalnya tuan guru nih, asal menyuruh orang dia bersedekah ini pahalanya ini. Ya, lalu sidin bersedekah, lalu sidin posting, sidin bersedekah. Nah itu bagus. Kenapa? Karena memberi contoh lawan yang lain, dan juga supaya yang lain kada jahat sangka. Artinya sidin ini bisa menyuruh aja, bersedekahnya kada juga. Nah, itu nang boleh menampaikan kebaikan, boleh. Artinya
sebaik itu kada juga bang. Wala yaqhut tila annasi, wala yaqhut tila annasi, dan tidak benci ia ittila annasi akan melihat manusia, ala sayyi'i atas yang jahat, min amalihi daripada amalnya, min amalihi daripada amalnya. Nah apabila manusia melihat amalnya gawiannya yang kada baik, inya kada benci. Artinya biarkan sudah memang ada gawian yang kada baik. Kadang lalu menyampaikan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Fa inna karahatahu, maka bahwasanya bencinya, fa inna karahatahu, maka bahwasanya bencinya, lidzalika bagi yang demikian itu, bagi yang demikian itu manusia melihat kejahatannya, manusia melihat yang tidak baik pada dirinya, dalilun adalah dalil bukti, ala atas annahu bahwasanya, yuhibbuz ziyadata indahum, mencintai ia, az-ziyadata indahum akan bertambah kedudukan, indahum di sisi mereka. Nah, nang orang itu kada ketujuh keburukannya dilihat oleh orang lain, ketahuan orang lain, itu menunjukkan bahwa inya ketujuh bahwa orang lain itu akan bertambah menghormatinya. Nah jadi kalau inya atau sidin kada ketujuh orang lain melihat keburukan sidin, maka itu menjadi bukti, menjadi dalil bahwa sidin ketujuh bertambah kehormatan, bertambah pandangan manusia kepada sidin. Nah karena itu polos saja sidin yang baik, umumnya kawa disembunyikan nang kada baik, umumnya memang kelihatan orang, ya ketahuan orang. Walaysa hadza, dan tidak ini, min akhlaqis siddiqina, dan kepada akhlak as-siddiqina, orang yang siddiq. Karena itu bisa memanipulasi, menipu dengan penampilan. Tapi bukan berarti juga nang kada baik kalau ditampai-tampaikan. Artinya amunnya nang kada baik itu kelihatan orang sudah ya. Wa an ghayrihi, dan daripada selainnya, selain Haris al-Muhasibi berkata, idza talabtallaha ta'ala bisidqi, apabila menuntut engkau akan Allah Ta'ala dengan beribadah, dengan kita beribadah, dengan kita melakukan kebaikan, kita menuntut balasan, menuntut ridha Allah Ta'ala, bisidqi, dengan benar, artinya dengan sebenarnya, tidak ada campuran apa-apa. A'taqallahu, memberikan akan engkau oleh Allah, a'taqallahu, memberikan akan engkau oleh Allah, mira'atan, akan cermin, mira'atan, akan cermin, fiha, padanya, pada cermin itu, kulla syai'in,
kullu fiha padanya pada cermin itu kullu syai'in tiap-tiap sesuatu min ajaibid dunya daripada segala keajaiban dunia wal akhirati dan akhirat. Nah, apabila seseorang itu beribadah dengan benar, dengan ikhlas, tanpa campuran apapun, maka Allah akan memberikan kepadanya cermin. Dengan cermin itu, dia melihat segala keajaiban dunia dan akhirat. Nah, maksud keajaiban dunia dan akhirat ini bisa dilihatkan sehingga kasab melihat keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Nah, bisa juga Allah bukakan ilmu sehingga dia memahami dan kepada keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Keajaiban-keajaiban ilmu sehingga dia bisa melihat akan keajaiban, akan hikmah daripada dunia dan akhirat. Nah, sehingga ulama-ulama terdahulu dengan kebersihan hati mereka lalu beribadah itu selalu dengan benar. Karena beribadah dengan benar, lalu kada menyalahkan orang lain. Nah, misalnya aja adalah batahlil, bahaul. Ulama-ulama terdahulu dengan pahaman mereka, karena kebenaran mereka di dalam beribadah dengan ikhlas sehingga diberi pahaman, dibukakan pahaman yang ajaib, sehingga mereka lalu mengamalkan bahaul, apalagi menegah hari, menuju hari. Nah, kenapa? Karena mereka melihat bahwa si mayit itu, yang meninggal itu mendapat manfaat dan kepada apa yang dibaca oleh orang yang hidup. Ada ini banyak nang menyalahkan, banyak nang malah menyambat sesat, menyambat bid'ah kepada orang yang melakukan itu. Nah, jadi kita seharusnya haul, tahlil, menegahari, menujahari itu betul-betul kita ketahui secara detail supaya kada terubah daripada aslafun sholihin, gawian-gawian orang soleh dahulu. Amun gawian siden salah, kada soleh siden, kada berkeramat siden. Coba kita lihat orang nang bahaul, orang nang menuju hari, menegah hari, supaya kita ada pegangan. Jangan umpat-umpatannya ada jauh ini umpat-umpatan karena sudah kebiasaan, ayawe adat sudah dari kebiasaan. Nah, jadi pertama-tama di dalam kita bahaul itu membaca Yasin. Yang ada membaca Yasin itu adalah apa? Al-Quran. Yang ada kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Secara umum, adakah Allah atau Nabi membatasi waktunya? Siang aja, malam aja, atau menentukan waktu jam sekian sampai jam sekian? Kada, umum, babila aja hendak membaca Al-Quran. Termasuk waktu bahaul. Waktu bahaul termasuk waktu yang umum. Karena Allah kada menentukan waktunya babila.
perintah membaca Al-Quran itu kapan waktunya, yang penting baca. Jadi dalam hal waktu, haul, menegah hari, menuju hari, itu kedalarangannya umum. Hendak kita 10 hari kah, 11 hari kah, hendak membacanya, kada apa-apa Nah itu dulu yang pertama. Yang kedua, kenapa jadi Yasin? Wah ini nih orang menyambati Al-Quran tuh Yasin ya kah? Syuting. Kenapa jadinya bahaul enggak Yasin? Jangannya surah Kahfi bang? Atau Al-Baqarah misalnya? Nah, ya kada? Nah jadi ujar Allah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu sesuatu yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Dari Al-Quran yang sebagian itu nang mana yang paling nyaman ikan baca. Nah, yang umum orang nyaman membaca adalah surah Yasin. Anak sekampungan apa Yasin? Coba kan misalnya Bahaul lalu membaca surah Al-Baqarah lawan Ali Imran, budikan sekampungan. Nah jadi itu nang Yasin nang dibaca. Allah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Nah, untuk Allah udzukurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu akan Allah, akan zikir yang banyak. Adalah di situ jumlahnya berapa? Ada. Waktunya bila? Ada. Kapan aja? Bahkan disebutkan apa? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka kami menyebut Allah qiyaman berdiri, wa qu'udan berduduk, wa 'ala junubihim berabah. Mudah aja. Jadi biasanya bahaul berabahan sama berataan dia kata bapak. Kenapa dalilnya? Berdirian berataan yang kayak asrokol, bahaul bertahlil, ada larangan. Makanya ada kan tahlil itu nang berdirian, orang bernasid ada nang berdirian. Nah, kenapa? Karena itu perintahnya qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berabah. Jumlahnya kadada juga Allah membatasi umum. Nah, tapi kan ada hadis menyebutkan siapa membaca tahlil 100 kali gini-gini pahalanya. Fadilatnya baca tahlil 33 kali begini-begini. Nah, lalu secara umum orang membaca tahlil itu 100 kali sesuai bilangan tasbih yang nyaman. Nah, salah lah baca ya Allah tahlil. Di mana anak salahnya? Baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah baca sholawat kada jauh waktunya bila aja, jumlahnya berapa aja. Jadi orang bahaul membaca sholawat, baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim wasabbihuhu bukratan wa asilan. Baca tasbih pagi dan petang. Pagi dan petang itu ya seharian. Nah, kalau pagi dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau petang dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kehitungannya jam berapa aja. Hendaknya bisa di maghrib, hendak bukaan puasa. Ada ketentuannya. Baca tasbih. Nah, lebih itu yang terakhir, yang kanjak dibahas orang doa. Itu sampaikan pahalanya, ya ada. Nah, wajarnya pahala kada sampai lawan orang mati. Ada kita itu kan doa. Kita kan kada yakin juga sampai secara pasti. Cuma kita berdoa lawan Allah. Ya Allah sampaikan pahalanya karena Allah menguasai dunia dan akhirat. Kada ada batas bagi Allah antara dunia lawan akhirat. Ketika kita berdoa ya Allah sampaikan pahala nang ulun baca ini nah
lawan arwah abahulun. Nah, amun Allah mengabulkan doa kita itu sampai kada? Sampai, karena tidak ada batasan bagi Allah antara dunia dan akhirat. Tapi kita kawal memasyakan sampai, kata kawal juga sampai itu apabila Allah Ta'ala kabulkan, itu bagian daripada doa. Kayak kita minta ampun, ya Allah ampuni ulun, pastilah Allah mengampuni. Kita tentu, makanya kita selalu minta ampun, soalnya kita kada tahu. Jangan hanya kita pasti diampuni, tahu, kada minta ampun lagi, sudah diampuni. Nah ini kita minta doa kepada Allah, sampaikan pahalanya. Kesan almarhum abah ulun, kai ulun, nini ulun, datu ulun, guru-guru ulun. Jadi kita itu berdoa, salahlah berdoa. Amun yang memadahkan pasti kada sampai, berarti memadahkan Allah Ta'ala lemah atau kau nyampaikan. Sedangkan lawan JNT-nya kita percaya, nah, kita inilah kada ada bisa kekuasaan. Mulai para harga hendak ke Jakarta membawa barang nang harganya 50.000. Amunnya kita tulak ke sana berjuta-juta, nang dibawa 50.000 aja isinya. Lalu kita mempercayakan kepada JNT untuk menyampaikan, ya kalau menyampaikan kiriman kita ini ke wadah keluarga kita yang ada di Jakarta misalnya. Lalu kepada JNT, ya ayyuhal JNT, hadihi bido'atuna, ini barang kami, fa'ausilha, maka sampaikanlah ila akhi, kepada saudaraku, fi Jakarta, di Jakarta. Wa hadhihi alamatuha, dan ini alamatnya. Udah ke JNT, naam, yes. Tapi karena JNT bisnis, lakin bil fulus, ada biayanya. Amunnya kita memadahkan Allah, kada menyampaikan pahala kepada orang yang kita pinta untuk disampaikan, berarti sama memadahkan Allah lebih lemah daripada JNT. Nah, karena kita lebih percaya JNT kalau menyampaikan, sedangkan Allah dunia dan akhirat di dalam kekuasaan sini. Nah, jadi itu supaya menjadi pengetahuan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya apa yang digawi oleh aslafun as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang soleh itu kita tahu dalilnya, kita tahu dasarnya, sehingga kita tetap menggawi. Kadang yang meninggalkan, apalagi menyalahkan. Karena ini maklumlah banyak pengajian-pengajian di YouTube, orang-orang yang kada bertanggung jawab dan lain sebagainya. Wa aqawilus salafi, dan segala perkataan salaf. Salaf itu orang soleh yang terdahulu. Fi hadza, pada ini, fi hadza, pada ini masalah ikhlas, katsiratun, banyak. Amun dibutiki, amun kita mengambil kitab Ihya Ulumuddin misalnya, ambil bab ikhlas, maka pendapat ulama di situ ratusan, adanya banyaknya. Cuman intinya yang 3 semalam, yang udah Imam Ghazali, yang 3 tingkatan. Nah itu yang intinya. Asyarna ila hadhil ahgufi minha, mengisyaratkan kami, ila hadhil ahgufi, kepada ini segala huruf, minha, sebagian daripadanya. Nah, sebagian daripadanya aja yang kami isyaratkan di sini. Tambihan, sebagai penjagaan,
alal maktubi, atas yang dituntut, yaitu ikhlas, sebagai penjagaan supaya kita bisa ikhlas. Wa qad dzakartu, dan sesungguhnya menyebutkan aku, jumalan, akan beberapa jumlah, min dzalika, daripada yang demikian itu, ma'a syarhiha, beserta syarahnya, fi awwali syarhil muhadzabi, pada awal kitab syarah muhadzab, pada awal kitab syarah al-muhadzab. Ini ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syirazi. Beliau mengarang kitab fikih, mengarangnya Al-Muhadzab, mengarang kitabnya. Nah, lebih itu kitab Al-Muhadzab itu disyarahkan oleh Imam Nawawi sehingga menjadi 20 jilid. Mengarang kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu', mengarang kitabnya, karangan atau susunan Imam Nawawi. Nah, ujar Imam Nawawi di sana, di kitab Al-Majmu' fi Syarh al-Muhadzab, itu aku sebutkan banyak beberapa jumlah daripada perkataan ulama-ulama tentang masalah ikhlas. Wa dhammamtu ilaiha min adabil muallimi, dan merangkumkan aku, ilaiha, kepadanya, min adabil muallimi, daripada adab guru, wal muta'allimi, dan orang yang menuntut ilmu, pelajar, wal faqihi, dan faqih, ahli fiqih, ulama ahli fiqih, wal mutafaqihi, dan orang yang menuntut ilmu fiqih. Ma la yastaghni, sesuatu yang tidak terkaya, anhu, daripadanya, talibul ilmi, oleh penuntut ilmu. Artinya penuntut ilmu kada kaya, ketika ada kaya itu ada susah, bahajat. Artinya sesuatu yang penuntut ilmu pasti berhajat kepadanya. Kita baca kitab Majmu' ini lah, 10 tahun bisa kada tuntung. Wallahu a'lam. Nah, itu pasal yang pertama adalah ikhlas. Nah, pasal yang pertama ini adalah jaga kita intisarinya. Adapun pasal-pasal yang lain setelahnya itu pasti ada keterkaitannya atau penjabaran daripada pasal yang pertama ini. Nah, faslun, ini satu pasal. Wa yambaghi, dan sepatutnya, alla yaqsuda, bahwa tidak bermaksud ia seorang guru, bihi, dengannya, dengan mengajarkan ilmu, tawassulan, sebagai tawassul, sebagai penghubung untuk mencapai ila gharadin, kepada tujuan, min al-gharadid dunya, daripada segala tujuan dunia, daripada segala tujuan dunia. Nah, janganlah kita bermaksud dengan mengajarkan ilmu itu sebagai sesuatu yang menyampaikan kepada kita daripada tujuan dunia, tujuan apapun. Min malin, daripada harta, min malin, daripada harta, daripada duit, atau daripada gaji.
Jadi kita mengajak itu, mengajak aja, masalah gaji ada aja, sudah ngurusnya. Masalah rezeki ada aja, sudah ngurusnya. Yaitu Allah. Menjaga Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah dan kepada binatang yang ada di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Binatang aja Allah Ta'ala jamin rezekinya, apalagi kita manusia nang bisi akal, nang bisi kebaikan dan lain sebagainya. Au riyasatin, atau riyasah pangkat. Riyasah itu kan asal maknanya roksun, kepala. Riyasah di kepala artinya pangkat. Artinya riyasah itu yang paling tinggi, atau pokoknya jadi kepala lah. Au wij au wijahatin atau wujahatin, atau supaya orang menghadap kepadanya, supaya orang menghadap kepadanya, apa, supaya jadi perhatian. Awi ketifa'in ala aqranihi, atau terangkat atas keluarganya. Artinya di lingkungan keluarga inya tak angkat, inya lebih daripada yang lain. Jangan sampai kayak itu. Artinya menuju itu ataupun berperasaan seperti itu. Nah ini kan ngalih nih, tuan guru nih lah, apa namanya, menuntut ilmu rajin. Begitu setelah menuntut ilmu lalu mengajarkannya jadi orang alim, maka dia pun akan terangkat daripada keluarganya yang lain. Nah lalu itu dituju, itu yang dimaksud, itu yang dikehendaki. Maka jangan seperti itu. Au sana'in 'indan nasi, atau pujian daripada manusia, atau pujian 'indan nasi di sisi manusia, supaya dipuji oleh manusia. Wujuhin nasi ilaihi, au sarfi wujuhin nasi ilaihi, wajah manusia ilaihi kepadanya, atau memalingkan wajah manusia ilaihi kepadanya. Artinya supaya manusia berpaling daripada yang lain, menghadap inya aja. Nah jangan sampai itu yang dimaksud, dan jangan juga itu yang dikehendaki. Lalu ya karena bawalah macam-macam gawi supaya manusia menghadap kepadanya, berpaling daripada yang lain. Au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian itu, atau seumpama yang demikian itu. Nah ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang sulit untuk kita, apa namanya, untuk kita hadapi, untuk kita lawan, karena ini halus bisa dimasuki
oleh syaitan bisa dimasuki oleh iblis dengan mudah. Misalnya aja nih, ya kan, apabila tuan guru, saingannya tuan guru juga. Apabilanya penuntut ilmu, thalabah, saingannya penuntut ilmu juga. Bilanya pedagang, saingannya pedagang juga. Pejabat, saingannya pejabat juga. Nah maka si tuan guru nang si Ikung ini pina banyak muridnya, pina banyak santrinya. Tuan guru nang si Ikungnya sedikit orangnya, kada berapa Ikung. Si Ikung aja itu kan wayah-wayah turun wayah-wayah kada misalnya. Maka lalu dia pun berusaha supaya memalingkan manusia ke tempatnya, manusia yang mengaji di situ. Lalu akhirnya macam-macam dihembuskannya nang kada baik, atau inya paling kada inya lalu berpromosi supaya orang mengaji lo ninya, lalu mengumumkan telah dibuka pengajian di kitab ini dengan sanad ini siapa 4 masuk surga. Nah ini kadang-kadang bisa dimasuki oleh syaitan, dan kita kadang-kadang kada merasa dengan yang demikian itu. Kan kadang-kadang merasa gitu nah. Naga pesantren lah banyak 4-5 buah atau sampai 10 buah. Nah, itu ada nang maju, ada nang kada, ada nang murid sedikit, ada nang murid yang banyak. Nah, nang murid sedikit ini berusaha nih supaya wajah manusia itu berpaling daripada meninggalkan nang banyak supaya kodenya Allah macam-macam mempromosikan 3 bulan hafal Quran misalnya. Cepat baca Al-Quran ini gratis, pendidikan gratis, diberi makan, kitab gratis juga. Nah ini kadang-kadang merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah ini tadi syarafi wujuhin nasi ilaihi, memalingkan wajah manusia kepadanya. Nah artinya itu adalah bagian daripada yang merusak ikhlas. Au wala yusinul muqgi'u iqra'ahu bitom'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi wala yusinu, dan tidak menyalahkan, wala yusinu, dan tidak menyalahkan. Asal maknanya memberi malu, cuma kalau memberi malu kurang pas. Wala yusinu, dan tidak menyalahkan al-muqri'u, oleh orang yang membacakan, iqra'ahu, akan yang dibacakannya, bitom'in, dengan sebab tamak nih kita, fi rifqin, pada cinta atau ketujuh, yahsulu lahu, yang hasil baginya, min ba'di, daripada sebagian, man yaqra'u alaihi, orang yang membaca ia,
alaihi atasnya. Alaihi atasnya. Maksudnya adalah wala yusinu dan tidak menyalahkan al-muqri'u oleh orang yang membacakan. Siapa? Guru? Guru kan yang membacakan? Iqra'ahu akan orang yang membacakannya, yaitu muridnya. Nah ini adalah guru inilah yang membacakan. Yang melajari muridnya. Dan itu lalu muridnya disuruh membaca. Maka muridnya pun membaca. Sekalinya si muridnya yang membaca ini salah bacaannya, tapi kadang disalahkannya, oh bagus ya, mantap aja. Kadang dipadakannya salah. Murid tadi membaca, padahal si murid tadi membaca kada pas. Sawaun kana sama ada, sawaun kana gifku sama ada adalah yang diketujuinya, yang dicintainya tadi, malan harta, atau khidmatan atau khidmat, wa in qalla dan sekalipun sedikit, wa in qalla dan sekalipun sedikit. Artinya yang dimaksudnya itu, yang ditujunya itu harta atau khidmat daripada orang yang disuruhnya membaca tadi, yaitu santrinya. Kan ada kalau kayak itu orang belajar membaca, belajar mengaji atau sekolah. Nah, ketika dites, walaupun kada pas, dipas-pasakan aja, wajah aja. Kenapa? Supaya orang yang dilajarinya itu ketujuh lawannya lulus, lalu membagi harta, bagi duit, atau khidmat, membantui. Nah, ojak sedin, jangan demikian, seperti yang demikian itu. Walau kana ada syuratil hadiyati, dan sekalipun adalah ia ada syuratil hadiyati atas rupa hadiah, sekalipun atas rupa hadiah. Sekalipun atas bentuk hadiah. Nah hadiah pun kada diharapkannya juga. Artinya apabila kekanakannya atau apabila murid ini salah padakan salah, apabila bujur, apabila salah perlu dimamai, apabila bujur aja, atau perlu dimamai, bujur aja. Nah, artinya kada lalu lawan murid itu selalu membaik-baikakan. Kan ada untingannya ya tadi, hadiah tadi untingannya. Sehingga muridnya atau orang tua muridnya akan bahagia kepadanya. Gurunya baik benar gitu. Allati yang laula qira'atuhu, jikalau tidak membacanya, alaihi atasnya, lama ahdaha, niscaya tidak ahdaha menghadiahkan ia akan dia ilaihi kepadanya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa adalah yuridu menghendaki ia harsad dunya akan perumahan dunia. Nah, Allah Ta'ala mengumpamakan dunia kayak perumahan sawah. Nah, siapa menghendaki perumahan dunia, artinya mata benda dunia,
nu'tihi minha, kami bagikan akan dia, minha sebagian daripadanya, sebagian daripadanya. Arti sebagian itu kata perkataan juga. Siapa yang mengerjakan kebaikan, ibadahkah, sembahyang, puasa, zakat, mengaji, nuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan lain-lain, ibadah yang lain, hendak dunia, hendak mata benda dunia, nu'tihi minha, kami bagikan sebagian daripadanya. Artinya kata seperkataan juga. Wa ma lahu, dan tidak lahu baginya, fil akhirati pada akhirat, min nasibin, min nasib daripada bagian, min nasib daripada bagian. Nah di akhirat kada dapat apa-apa, di akhirat kada dapat apa-apa, karena dia menghendaki dunia. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjana lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Man kana, barang siapa menghendaki, man kana, barang siapa adalah, yuridul ajilata, menghendaki ia akan dunia. Ajilah itu dunia, sesuatu yang segera, yaitu dunia. Ajjana lahu, kami segerakan baginya, artinya kami bagi di dunia juga, fiha padanya, ma nasya'u, sesuatu menghendaki kami, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki, bagi orang yang nuridu kami kehendaki. Untuk Allah. Nah siapa yang beribadah ingin dunia, maka kami segerakan untuk Allah balasannya di dunia juga. Balasannya manasya'u, sesuatu yang kami kehendaki. Artinya apa yang aku kehendaki untuk Allah, kada tentu apa yang inya kehendaki, sama. Kemudian liman nuridu, bagi siapa aku kehendaki pulang. Artinya kada semuanyaan orang yang menuju dunia dibagi juga. 10 orang beribadah kada ikhlas karena hendak dunia, maka tidak ke-10-nya itu dibagi Allah dunia, sebagian aja nang Allah Ta'ala kehendaki. Dan itu nang ditujunya itu pulang kada sama juga sesuai lawan nang ditujunya, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Cuman di akhirat ini kada dapat apa-apa. Sudah di dunia nang dikehendakinya kada tentu hasil sesuai dengan kehendaknya, di akhirat kada dapat apa-apa. Nah, karena itu ditekankanlah kita untuk selalu ikhlas. Apabila kita ikhlas, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sesuatu yang melebihi daripada apa yang kita maksud. Bilanya ikhlas, dahulu waktu hendak peresmian pesantren As-Syuhada tahun 2003 bulan Maret tahun 2003 kita ke Sekumpul. Nah waktu itu guru Sekumpul kada kawa ke sini karena sidin tahun 2003 itu pas sudah banget-bangetnya, sudah 2 kali cuci darah seminggu, 3 kali, jadi baharat hari sidin cuci darah. Nah lalu guru Sekumpul kada kawa, akhirnya guru Syukur Kiai Abdul Syukur, pimpinan Darussalam, sidin kawa ke sini untuk meresmikan pembukaan.
Nah maka guru syukur itu kan sidin berceramah kada tapi bisa. Sidin banyak baca kitab aja. Nah dalam sambutan sidin sebuting nang sidin basane. Maka nalillahi dama wastaqoma. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal, wastaqoma dan maju. Dama kekal, wastaqoma dan maju. Artinya sebaliknya, bila sesuatu itu kada ikhlas, maka akan habis, kada awet. Nah maka ternyata kalau kita ikhlas, Allah Ta'ala memberikan lebih daripada yang seharusnya kita kehendaki. Ya kada? Cuman kadang-kadang ikhlas ini yang ngalih deh. Kadang kita argumen, alasan, ikhlas saya ikhlas, tapi kebutuhan hidup, tetap kebutuhan hidup. Maka kalau kita ikhlas, kebutuhan hidup kita, Allah yang akan menanggungnya. Bahkan lebih dan kepada yang seharusnya andai kata kita berusaha dengan sesungguhnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ia akan ilmu. Man ta'allama, barang siapa belajar ia ilman akan satu ilmu. Mimma daripada sesuatu yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, mimma daripada sesuatu yubtagha dituntut bihi dengannya wajhullahi ta'ala akan keridhaan Allah ta'ala. Siapa menuntut ilmu? Ilmu itu yang dituntut adalah yang seharusnya dituntut, yang dimaksud adalah keridhaan Allah. Sekalinya la yata'allamuhu, tidak mempelajari ia akan dia, illa kecuali liyusiba, supaya mendapat ia bihi dengannya, dengan ilmu, aradon akan mata benda, min a'radid dunya, daripada segala mata benda dunia, atau tujuan daripada segala tujuan dunia. Seharusnya menuntut ilmu itu karena Allah, lalu inya menuntut ilmu itu karena untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Lam yajid, tidak mendapatkan ia, arafal jannati, akan bau surga. Arafal jannati, akan bau surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Artinya bau surga inya kada dapat apalagi masuk, karena bau surga itu tercium selama perjalanan 500 tahun. Jadi belum sampai lagi ke surga, masa perjalanan 500 tahun lagi sudah keciuman bau surga. Maka orang ini nang menuntut ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena tujuan dunia, tidak mencium bau surga, apalagi masuk. Nah jadi kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu
betul-betul mutlak karena Allah Ta'ala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa misluhu ahaditsu katsiratun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا قبل علمنا الذي ينفعنا قبل فقه وفقنا رغبتنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلمك وفقك رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وصلى الله على ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله لا قوة الا بالله.